Saudaraku, kita memang diperintahkan untuk hidup bersama, sehati sepikir, rukun dan damai. Namun dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan satu kumpulan orang-orang percaya yang satu sama lain itu tidak ada damai, bahkan sering terjadi perselisihan di antara mereka. Hingga sekalipun belum seberapa jumlahnya, namun tidak pernah membuat orang-orang di dalamnya itu bisa bersama dengan tenang dan nyaman. Mengapa demikian? Paulus memberikan satu ulasan yang menarik dalam suratnya kepada orang-orang Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Orang-orang yang suka berselisih, orang-orang yang suka mengembangkan iri hati terhadap orang lain, dinamakan bahwa orang itu bukan orang yang rohani, orang yang masih duniawi hidupnya. Sekalipun pakai kalung salib, atribut salib dikenakan baik di jari tangan maupun di telinga dengan antingnya atau dengan gelang dan juga dengan kalungnya. Namun kalau orang yang demikian itu suka membangun opini negatif sehingga menimbulkan perselisihan satu sama lain, dan juga tidak ingin jikalau ada orang lain itu memimpin atau tampak muka atau kelihatan lebih menonjol, maka dikatakan bahwa orang yang demikian itu adalah orang yang duniawi, orang yang bukan rohani atau Kristen duniawi. Nah, bagaimana mungkin disebut sebagai Kristen rohani jikalau pekerjaannya mencari masalah, menimbulkan masalah, membuat masalah, atau suka mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan rasa tidak senang terhadap orang-orang yang ingin maju, terhadap orang-orang yang ingin berkembang, terhadap orang-orang yang tampaknya akan menjadi pemimpin, lalu berusaha demikian rupa untuk menjegal dengan berbagai macam cara, berkeliling kemana-mana dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menebarkan isu dan hoax, dengan tujuan dan maksud supaya orang-orang yang akan menjadi pemimpin atau tampaknya lebih unggul itu dijatuhkan atau jatuh sehingga tidak ada nama dalam kumpulan itu. Nah, orang yang demikian ini disebut sebagai orang duniawi, atau bahkan kalaupun mereka mengatakan diri sebagai orang Kristen, orang percaya, namun cara dan praktek hidupnya adalah praktek hidup duniawi. Jadi hidupnya dipimpin oleh diri sendiri, dikuasai oleh diri sendiri, tidak hidup dipimpin oleh Yesus Kristus. Orang yang sungguh-sungguh rohani, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, benar hidupnya berpusat pada Yesus Kristus. Aku hidup, namun bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, mestinya demikian. Kalau Kristus yang hidup di dalam diri seseorang, maka yang menjadi pengendali hidup di dalam diri orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau orang berpusat pada Kristus dan Kristus menghendaki supaya kita hidup bersama rukun dan damai, maka orang itu akan membayar harga bagaimana supaya kebersamaan itu mendatangkan sukacita, bagaimana supaya rukun, damai, harmonis itu bisa terbayar. Jadi orang yang betul-betul berpusat pada Kristus berani membayar harga untuk kehidupan bersama rukun dan damai. Harga yang harus dibayar dimungkinkan itu adalah menyangkal diri, mengesampingkan diri sendiri, dan juga menganggap orang-orang itu begitu penting dan utama dalam kehidupan bersama. Sehingga dari pikiran dan hatinya sudah terbebas dari keinginan untuk merendahkan, meremehkan, mendiskreditkan, atau memburu-burukan orang lain. Orang yang betul-betul hidup berpusat pada Kristus dalam kehidupan bersama, pasti orang itu akan tampil rendah hati dan menganggap orang lebih utama daripada diri sendiri. Karena itu Paulus juga memberikan penegasan, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, di mana di sana diberitahukan gambaran jelas bagaimana Kristus yang dalam kesetaraan dengan Allah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba.
Dan dalam keadaannya sebagai hamba, ia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi seseorang yang betul-betul berpusat pada Kristus dalam kehidupan bersama, maka hidupnya sepenuhnya mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, berani membayar harga untuk membangun kehidupan bersama yang rukun, damai, harmonis, kehidupan bersama yang mendatangkan sukacita. Apakah engkau termasuk orang yang hidup berpusat pada Kristus atau berpusat pada diri sendiri? Masing-masing yang tahu dirinya sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati.